بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وجوده وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sekalian dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah sesi yang terakhir. Masih ada sejumlah pembahasan dari uraian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah akidah, masalah keyakinan yang patut untuk kita ketahui. Imam Asy-Syafi'i berkata, wa aral masha 'ala al-khuffaini fil hadari was safar. Kata beliau, dan saya berpendapat tentang wajibnya atau tentang disyariatkannya mengusap di atas al-khuffain, di atas kedua sepatu, fil hadar was safar, pada saat mukim maupun dalam keadaan safar. Ya, ini uraian pembahasan Imam Syafi'i di sini, sebenarnya pembahasan fikih. Namun telah kita terangkan di awal pendahuluan bahwa sebagian ulama kadang memasukkan sebagian dari cabang pembahasan fikih di buku akidah, dikarenakan pembahasan tersebut adalah hal yang disepakati, di mana sekelompok dari ahlul bidah menyelisihinya. Mengusap di atas al-khuffain ini ditolak oleh kelompok al-khawarij. Mereka tidak mau mengusap di atas sepatunya. Demikian pula orang-orang Syiah, mereka tidak mengusap di atas sepatu. Bahkan kalau mereka berwudu, kaki itu tidak dicuci. Tapi mereka kalau berwudu, kakinya hanya diusap saja. Ya, dan ini ingin diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa perbuatan yang seperti itu menyelisihi ajaran yang benar. Yang benarnya, seorang kalau dia sholat tidak memakai sepatu, dia berwudu tidak memakai sepatu, maka kakinya dicuci sebagaimana diperintah dalam Al-Quran. Tapi kalau dia memakai al-khuf, al-khuf itu sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki, dari kulit atau dari kain ataupun dari yang lainnya, ya, maka ini diperbolehkan untuk diusap. Ya, ini tentunya pembahasannya kalau misalnya seseorang itu sholat tidak di masjid yang dilapisi oleh karpet, di masjid yang telah dirapikan dengan tehel, ya, karena memakai sendal ataupun sepatu di masjid yang telah rapi ini justru akan mengotori masjid tersebut. Ya, karena itulah ini pensyariatan dilihat tempatnya, dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masjid beliau waktu itu ya dari tanah, dan mereka sholat di atas tanah. Apabila hujan kadang berbekas tanah itu di dahi mereka. Nah itu kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat menggunakan al-khuffain. Jadi ini hukum dalam syariat dan keringanan sebenarnya di pembahasan fikih. Diterangkan bagaimana kemudahan Islam. Kadang ada orang yang tidak mampu berwudu, dia mencuci kakinya karena dia sakit ataupun karena hal yang lainnya di musim dingin, hal yang berat, maka diberikan kemudahan, dia boleh mengusap di atas balutan yang membalut kakinya, apakah itu sepatu, kaos kaki atau semisal dengannya. Iya. Baik, tentang mengusap di atas kedua sepatu ini telah syah riwayat dari Nabi, diriwayatkan oleh 70 orang sahabat lebih. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya. Kemudian kata beliau, wal jihada ma kulli barrin wa fajir. Dan kata Imam Syafi'i, dan saya memandang kewajiban berjihad itu bersama penguasa, apakah penguasa yang baik
maupun penguasa yang fajir. Ya, di sini beliau ingin terangkan tentang syariat jihad. Bahwa jihad itu adalah syariat, disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang paling utama, jihad itu tidak boleh ditegakkan kecuali kalau dipimpin oleh penguasa. Iya. Dan ini keyakinan disepakati oleh para ulama, diterangkan di sini oleh Imam Syafi'i. Dalilnya dalam banyak hadits, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya pemimpin itu adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi jihad tidak boleh ditegakkan kecuali kalau pemimpin yang menyuruh. Ya. Seperti di negeri kita ini, tidak boleh ada namanya jihad kecuali kalau disuruhkan oleh pimpinan negara. Ia yang menyuruhkan, barulah disebut dengan nama jihad. Ini salah satu dari ketentuan jihad fi sabilillah. Dan pembahasan jihad ini pembahasan yang di hari-hari ini perlu diluruskan, dan banyak pemahaman yang keliru manusia di dalam memahaminya, antara berlebihan dan menyepelekan. Iya. Namun waktu membatasi kita tidak bisa menguraikan seluruh sudut yang berkaitan dengan masalah jihad ini. Ya, tapi cukuplah saya terangkan bahwa jihad itu di dalam syariat kita beraneka ragam. Ada jihad melawan dirinya sendiri, jihad melawan syaitan, ada jihad terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir. Terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tulisan, ada jihad dengan fisik. Berkaitan jihad dengan fisik ini, yang terjadi perbenturan fisik, para ulama membagi jihad menjadi dua. Ada jihad yang kaitannya dengan membela diri, dan ada jihad yang kaitannya dengan menyerang. Adapun membela diri, kaum muslimin kalau diserang, mereka membela dirinya. Ya, dan siapa yang mati dalam keadaan dia membela diri, itu dihitung mati syahid. Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena membela hartanya dia mati syahid, siapa yang mati karena membela dirinya dia mati syahid, siapa yang mati karena membela keluarganya dia mati syahid. Dan di dalam sebagian riwayat, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena membela agamanya dia mati syahid. Jadi kalau diserang dia membela diri, itu masuk dalam jihad. Ini jihad membela diri. Jihad yang kedua jihad menyerang. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Ya. Dimaklumi ya bahwa jihad menyerang ini disyariatkan nanti di fase Madinah. Di Mekah tidak ada jihad disyariatkan. Yang ada jihad dengan lisan, dengan argumen yang ada di Mekah. Jihad dengan tangan itu baru disyariatkan di mana? Di Madinah. Ya. Dari dalil-dalil, para ulama menyebutkan bahwa jihad menyerang ini disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Sebab ini dari kekhususan pimpinan negara. Tidak semua orang berteriak menyerukan jihad-jihad, tidak. Tapi ini adalah wewenang pimpinan negara. Dia menegakkannya. Iya. Kemudian syarat yang kedua, jihad disyaratkan kaum muslimin memiliki kekuatan. Harus ada kekuatan. Adapun kalau tidak ada kekuatan, tidak ada syariat jihad. Itu di luar kemampuan. Karena itu Nabi dan para sahabat di Mekah, mereka tidak berjihad dengan tangan. Karena mereka lemah. Tidak memiliki kekuatan. Bahkan yang ada di Mekah dilarang mereka berjihad dengan tangan. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat." Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Perintah menahan tangan. Tapi dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Itu saja yang diperintah. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad menyerang, kaum muslimin harus mempunyai wilayah kekuasaan. Harus ada wilayah apa? Wilayah kekuasaan. Iya. Karena Rasulullah setelah beliau pindah ke Madinah dan kaum muslimin punya wilayah kekuasaan, barulah disyariatkan jihad menyerang.
Karena itu dipersyaratkan harus ada wilayah kekuasaan. Nah, ini 3 syarat dari syarat jihad. Semuanya diterangkan dan diuraikan oleh para ulama di buku-buku fikih. Dan pembahasan jihad ini bersama semua imam. Imamnya baik maupun fajir. Imamnya salih maupun tidak salih. Kita tetap wajib untuk berjihad di belakangnya. Sebab jihad adalah kemaslahatan menjaga agama. Perlindungan kepada rakyat. Iya. Kepada kaum muslimin. Maka kita dituntut untuk ikut berjihad bersama penguasa. Demikian pula wa salat al-jum'ah wal idaini ila yaumil qiyamah. Demikian pula salat Jumat dan melakukan salat Id di belakang penguasa. Iya. Harusnya yang menegakkan salat Id dan salat Jumat itu adalah penguasa. Tidak boleh ada yang menegakkan salat Jumat dan salat Id kecuali dengan izin penguasa. Kecuali dengan izin siapa? Penguasa. Sebab ini dari wewenang mereka. Dari wewenang mereka. Salat Id dan salat Jumat tempat manusia berkumpul. Iya. Tempat manusia berkumpul. Maka penguasa yang melihat apa yang termaslahat, apa yang terbaik di dalam hal tersebut. Iya. Ini hukum asal di dalam Islam. Walaupun yang kita saksikan di negeri kita ini ada keluasan yang diberikan oleh penguasa. Di banyak tempat kadang diberikan kelapangan menegakkan salat Jumat, padahal ada masjid-masjid yang berdekatan. Ya, tapi sepanjang penguasa mengizinkan, maka hal tersebut tidak ada masalah. Ya, adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Demikian pula salat Id. Harusnya menentukannya adalah penguasa. Mereka menegaskan. Ya, sebab Jumat dan Id ini tempat berkumpulnya kaum muslimin, tempat mereka bersatu. Ya, maka semuanya harus berasal dari penguasa yang memberikan keputusan agar supaya kaum muslimin bersatu di atas satu hati melaksanakannya. Kemudian kata beliau wal bai' wasyira' ala hukmil kitab was sunnah. Demikian pula kata Imam Syafi'i, aku memandang jual beli itu berjalan di atas hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maksudnya jual beli adalah hal yang berjalan dan perkara yang diperbolehkan sepanjang sesuai dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jual beli itu ada syarat-syaratnya diterangkan dalam Al-Quran dan Hadits. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada jual beli yang dihalalkan dan ada bentuk dari jual beli yang diharamkan. Iya, ini semuanya ada rincian-rinciannya. Imam Syafi'i mengglobalkan. Kemudian kata beliau was-sam'a wa ta'a li ulil amri madamu yusallun. Demikian pula kata Imam Syafi'i, saya memandang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa sepanjang mereka masih menegakkan salat. Iya. Ini dari prinsip yang indah di dalam agama kita. Ya, penguasa itu dijadikan sebagai seorang penguasa dan adanya kekuasaan, sebagian orang berkuasa di atas manusia menjadi pemimpin, ini adalah ketentuan syariat yang diwajibkan di dalam agama kita. Karena itu perhatikan dari mana wajibnya. Sebelum Nabi dikuburkan sudah ditentukan khalifah yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditentukan siapa penguasa yang mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab penguasa di tengah manusia sangat penting. Ya, untuk mengatur kebersamaan. Ada yang menjadi panutan, ada yang menjadi tameng bagi mereka. Andai kata tidak ada penguasa, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat akan memansa yang lemah. Ya, dan tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Karena itulah kata sebagian para ulama, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Ya, lebih baik daripada apa? 1 hari tanpa penguasa. Dan ini adalah hal yang benar. Dipersaksikan di dalam sejarah hingga hari ini. Iya, bahwa manusia dengan penguasa akan terjadi ketenangan, kebersamaan. Walaupun terjadi hal-hal yang kurang baik keadaan di sebagian tempat, namun secara umum manfaatnya lebih banyak daripada tidak ada penguasa. Karena itulah Imam Syafi'i memandang kita wajib mendengar dan taat kepada penguasa sepanjang penguasa masih sholat. Sepanjang penguasa masih sholat. Iya. Dan ini adalah hadits yang mutawatir
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Dari Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah umara dan ulama. Ya, jadi perintah taat kepada penguasa dan taat kepada ulama. Taat kepada al-ulama. Nah. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u." Mendengarlah kalian dan taatlah kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyi. Sepanjang dia pemimpin, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Ya, wajib mendengar dan taat kepadanya. Dan kepada Abu Dar, Nabi berwasiat, "Isma wa ati'." Dengarlah kamu kepada penguasa. Wa in kana abadan mujadda al-atraf. Walaupun dia adalah seorang budak. Ya, banyak cacatnya. Terpotong telinganya dan hidungnya. Punya cacat. Tapi dia penguasa, kita wajib dengar dan taat kepadanya. Ya. Dan Nabi SAW ketika beliau ditanya atau ketika beliau menjelaskan tentang keadaan sebagian penguasa, ya, maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah boleh kita melakukan kudeta terhadapnya?" Kata Nabi, "La, tidak diperbolehkan. Madamu aqama fikumus shalah." Sepanjang mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Sepanjang mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ubadah berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ah fil 'usri wal yusr wa fil manshati wal makra wa 'ala atharatin 'alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan kita dizalimi. Diperintah mendengar dan taat. Iya. Dan tidak boleh mengganggu perkara dari pemiliknya. Maksudnya tidak boleh mengganggu gugat. Iya. Urusan penguasa, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki argumen di sisi Allah tentang hal tersebut. Iya. Maka ini sebagian dari hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi harus diketahui bahwa mendengar dan taat ini pada hal yang ma'ruf, pada hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar, bukan dalam maksiat. Adapun dalam maksiat, Rasulullah telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang mencipta. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja, dalam hal yang baik. Iya. Jadi Imam Syafi'i menekankan, dan ini prinsip banyak dilalaikan oleh manusia di masa ini. Banyak dilalaikan oleh manusia di masa ini. Iya. Tidak mendengar dan tidak taat kepada penguasa. Apalagi hal-hal yang merupakan kemaslahatan umum. Hal yang dipandang oleh penguasa. Ya, di masa ini, kalau ada yang tidak senang dengan sebuah kebijaksanaan, ya, tiba-tiba ada yang mengeritik di atas mimbar. Sebagiannya ada yang turun jalan-jalan, melakukan demonstrasi. Dan hal-hal yang lainnya tidak pernah dicontohkan di dalam syariat. Ya, kalau dia ingin memberi nasihat kepada penguasa, ada jalannya memberi nasihat. Ya, bukan dengan membeberkan kejelekan penguasa di depan umum. Bukan pula dengan mencela di depan umum. Tapi Nabi memberikan jalannya. Kata beliau, "Man kana ladaihi nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh biyadihi wal yansahhu sirran." Siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, maka jangan dia terang-terangan dia sampaikan di depan umum. Hendaknya diambil tangan penguasa itu. Dia nasihati secara rahasia, secara pribadi. Ya. Kalau dia terima, fadak. Itulah yang diinginkan. Kalau dia tidak menerimanya, maka dia sudah melepaskan tanggung jawabnya. Sudah melepaskan tanggung jawabnya. Demikian. Nabi SAW
mewasiatkan. Karena ribut di dalam hal ini akan menimbulkan kekacauan. Yang membuat manusia itu benci kepada penguasanya, ini tidak akan menimbulkan ketentraman di tengah masyarakat. Iya. Karena itu Islam memandang agar supaya seorang itu bersabar. Walaupun penguasanya berlaku zalim, ya, berlaku tidak baik, diperintah untuk bersabar. Dan kesabaran itu akan membuahkan hal yang baik. Karena itulah ketika manusia mengalami kekejaman penguasa di masa Hajjaj bin Yusuf, ya, dan dimaklumi Hajjaj bin Yusuf, bagaimana kekejamannya, mungkin sekejam-kejam penguasa di masa ini tidak ada yang membunuh ulama. Ini Hajjaj bin Yusuf, ulama yang dia cari. Ya, sampai-sampai ada yang menulis buku daftar nama ulama yang lari dari kejarannya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, para tabi'in datang kepada Anas bin Malik mengeduhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian. Iya. Isbiru, bersabarlah kalian. Sebab saya mendengar Nabi berucap bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga. Jadi perintah untuk bersabar, bukan diperintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan, melakukan demonstrasi, melakukan anarkis, melakukan ini dan itu. Ini dari perkara yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ini nas-nas dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari saya, bukan pun dari yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntunkannya. Sebab memang ini adalah pokok kesejahteraan di tengah manusia. Kapan tidak ditegakkan, tidak akan tercipta kebaikan di tengah manusia. Kemudian dari hal yang lain, penting di sini diingatkan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, wad du'a li a'immatil muslimina bis salah. Kata beliau, dan saya memandang untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin supaya mereka diperbaiki. Ya, dan ini dari kekurangan kita. Ya, banyak orang yang sering mengatakan tidak puas, banyak kritikan, tapi dia tidak pernah mendoakan penguasanya. Tidak pernah mendoakan penguasanya. Dan ini bukan ciri penasihat, bukan ciri orang yang jujur. Ya, kalau dia jujur, berarti dia menghendaki kebaikan untuk umatnya. Dia menghendaki kebaikan untuk masyarakat. Kalau dia ingin menghendaki kebaikan untuk dirinya, masyarakat dan keluarganya, dia doakan penguasa supaya menjadi baik, menjadi salih. Karena kesalihan penguasa adalah kesalihan untuk semuanya. Ya. Karena itu kata Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad, beliau ya pernah mengalami masalah, membela sebuah kebenaran, sehingga beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajaba, ma ja'altuha illa fis sultan. Ma ja'altuha illa lis sultan." Kata Imam Ahmad, andai kata saya mempunyai doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali hanya untuk penguasa. Iya. Dan ini dari keikhlasan dan kejujuran. Dan bagaimana seorang itu melihat kebaikan. Iya. Dan ini wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang mendoakan. Ya. Beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wahdi bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Kabilah Daus ini satu masyarakat semuanya kafir. Nabi doakan supaya mereka dapat hidayah. Dan Allah mengabulkan doa nabinya, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Dan Nabi SAW juga bersabda, Inna khaira a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah siapa yang kalian cinta kepada mereka, mereka dulu cinta kepada kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Iya, ya, sebaik-baik penguasa. Dan sebaliknya, sejelek-jelek penguasa kalian adalah siapa yang kalian benci, mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Iya. Karena itulah dari kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ini salah satu dari amalan salih yang dituntunkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para ulama dari dahulu hingga sekarang. Banyak orang kadang melihat kemungkaran, ada tidak cocok. Dia pikir kalau dia tidak cocok, ya, atau ada hal yang dianggap dia tidak terima, dia pikir dengan cara dia turun di jalanan melakukan demonstrasi itu salah satunya solusi. Ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Mereka tidak paham bahwa kesabaran itu lebih indah daripada itu. Ya, perhatikan Bani Israel. Bagaimana mereka ditindas oleh Fir'aun. Ya, ditindas oleh Fir'aun. Tidak pernah ada dalam sejarah Bani Israel mereka melakukan demonstrasi. Diajak oleh Nabi Musa melakukan demonstrasi. Ya.
atau melakukan aksi-aksi bom bunuh diri misalnya. Tidak ada mereka lakukan seperti itu. Ya. Yang ada, Nabi Musa memerintah kepada mereka untuk bersabar. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah, Allah menyebutkan nikmatnya kepada Bani Israel dan disebutkan sebab kenapa mereka diberi nikmat. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Iya. Kemudian kami wariskan bumi itu dari timur dan baratnya. Kami wariskan kepada Bani Israel kaum yang dulunya mereka tertindas. Iya. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka tidak ada amalan kecuali sabar. Tapi kesabaran ini yang menyebabkan mereka mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Kemudian sisi yang lain, ya, sering ada kalau terjadi misalnya di sebuah tempat, ya, kebiasaan sebagian manusia mengkambing hitamkan. Ya, mencari kambing hitamnya. Oh ini gara-gara si anu, gara-gara si itu. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang keliru. Kalau ingin mengkambing hitamkan diri sendiri. Harusnya demikian. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi harusnya mereka merubah diri sendiri. Kalau ingin baik seluruh yang lainnya, rubah. Bermula dari diri sendiri. Iya. Jangan sibuk mengurus orang lain, sedangkan dirinya sangat perlu untuk diperbaiki. Nah, maka ini pokok-pokok yang ditanamkan di dalam prinsip dan akidah ahli sunnah. Imam Syafi'i sangat indah menjelaskannya. Kata beliau, dan mendoakan penguasa kaum muslimin supaya mereka diberikan kesalihan. Wala yukhraju alaikum bis-sayf, dan tidak boleh dilakukan kudeta terhadap mereka dengan menyandang pedang. Iya. Kudeta terhadap penguasa ini kadang dengan pedang dan kadang dengan lisan. Iya. Kadang dengan lisan. Dan yang lisan ini sama diharamkan. Ya. Bahkan kudeta dengan lisan ini yang menjadi sumber kudeta secara fisik. Ya. Karena itulah membeberkan kejelekan di depan, membeberkan kejelekan penguasa di depan umum, ini adalah bentuk dari kudeta lisan, tidak dibenarkan dalam syariat. Iya. Kalau dia ingin ada nasihat, dia nasihati langsung. Atau dia mencari orang yang dekat. Atau siapa yang bisa mengantarkan nasihat itu. Dan sekarang ini, dimaklumi di Indonesia ini, pintu-pintu nasihat sangat terbuka. Ingin menasihati siapapun, ada jalur-jalurnya. Ya, bisa melalui SMS, bisa melalui kotak pos yang sudah disiapkan. Semuanya pintu-pintunya. Sisa seorang kalau memang dia jujur ingin menasihati, dia tulis nasihatnya dengan baik. Ya. Apabila dia sudah menasihati, sudah lepas tanggung jawabnya. Selain daripada itu, dia berdoa kepada Allah. Supaya Allah memberikan taufik kepada penguasanya, diberikan kebaikan agar supaya mereka bisa selalu berbuat yang terbaik untuk umat. Demikian. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Syafi'i, wal khilafatu fi Quraisy. Dan kepemimpinan itu pada Quraisy. Ya, pada orang-orang Quraisy. Maksudnya yang diangkat sebagai khalifah, pimpinan, ada orang yang bernasab Quraisy. Ya, ini di proses pengangkatan. Ketika akan diangkat, maka disyaratkan dia harus orang Quraisy. Tapi kalau misalnya ada yang sudah berkuasa, ya, walaupun dia bukan orang Quraisy, maka kekuasaannya itu dianggap syah. Karena dia berkuasa dengan kekuatannya, ya, berkuasa dengan kekuatannya. Karena itu tatkala Abdul Malik bin Marwan berkuasa, menggulingkan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan selainnya dari para sahabat yang masih hidup, mereka membaiat Abdul Malik. Mereka membaiat Abdul Malik karena sudah terlanjur sebagai apa? Sebagai penguasa. Nah, kemudian kata beliau, wa anna qalila ma askara kathiruhu khamrun, dan sesungguhnya sebuah minuman yang banyaknya memabukkan, walaupun minuman itu sedikit, dia tetap dihitung sebagai khamar, sebagai minuman keras yang memabukkan, haram hukumnya. Ya, jadi ukuran khamar itu kalau dia banyak memabukkan, misalnya ada minuman, begitu diminum banyak dia memabukkan, maka yang banyak ini, ya, yang banyak yang memabukkan ini walaupun sedikitnya juga adalah apa? Adalah haram. Iya. Jadi ukurannya kalau dia banyak memabukkan, walaupun sedikit, tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Sebab dia adalah khamar. Dan ini
jelas di dalam syariat kita pengharamannya. Kemudian kata beliau wa annal mut'ata haram, dan sesungguhnya nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah ini adalah nikah kontrak. Iya. Dia nikah untuk batasan waktu tertentu saja. Walaupun tidak ada walinya yang menikahkan. Dan ini adalah nikah yang batil. Nikah yang batil diharamkan. Dulu memang pernah dibolehkan di awal-awal Islam. Kemudian diharamkan. Kemudian pernah dibolehkan di sebagian peperangan setelah itu. Kemudian di Fathu Mekkah diharamkan oleh Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Dan ini adalah hukum yang terakhir. Bahwa nikah mut'ah adalah haram. Karena orang asalnya nikah untuk terus-menerus bersama. Untuk kelangsungan selama-lamanya. Bukan menikah untuk kontrak atau untuk sementara. Jelas ya? Karena itu Imam Syafi'i menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram. Kemudian kata beliau wa usi bitaqwallahi azza wa jal wa luzumi sunnah wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'ah wal ahwa'i wa ijtinabiha. Kata beliau, dan saya berwasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan selalu komitmen dengan sunnah dan mengikuti jejak para sahabat, mengikuti athar yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, dan meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu serta menghindarinya. Kemudian kata beliau wa uqaddimu Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Aliyan radhiyallahu anhu, dan saya mengedepankan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum fahumul khulafa'ur rasyidun. Mereka ini adalah khulafa'ur rasyidun. Jadi para sahabat itu berjenjang-jenjang tingkatannya. Ada yang paling afdal dan ada yang di bawahnya. Yang paling utama dari para sahabat khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidun. Khulafa'ur rasyidun ini yang paling utamanya berurut dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian siapa? Kemudian Ali. Ini dari sisi khilafah dan dari sisi afdaliyah, dari sisi keutamaan. Iya. Walaupun pendahuluannya dari sisi khilafah ini lebih ditekankan. Kemudian kata beliau wa anna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Wa fi riwayatin thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, dalam sebuah riwayat. Jadi Imam Syafi'i di sini ada dua riwayat dari beliau. Ada pakai kalimat dan ada pakai kalimat kemudian. Iya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian kata beliau wa khilafatu Abi Bakrin haqqun qadahu Allah fi samaihi wa jama'a alaihi qulub ashabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bidalalati almujma'i alaihi min kitabih. Adapun khilafah Abu Bakar, sekarang Imam Syafi'i bercerita tentang kekhilafaan Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq, khilafah beliau itu adalah suatu hak yang Allah telah putuskan dari langit. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i ya, bahwa Abu Bakar itu menjadi khilafah, itu ketentuan dari Allah kepada nabinya. Ya, dan ini salah satu pendapat dari dua pendapat di kalangan ulama. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat bahwa Abu Bakar itu tidak ada nas khusus dari Nabi bahwa beliau adalah khalifah setelah Nabi. Ya, beliau menjadi khalifah karena dipilih oleh siapa? Dipilih oleh para sahabat. Jelasnya? Adapun nas dari Nabi itu tidak ada nas khusus tentang itu. Kalau isyarat-isyarat betul, Nabi mengisyaratkan. Dan misalnya ada perempuan yang datang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawabnya. Ya, kemudian Nabi memerintah kalau misalnya ada datang lagi di kesempatan yang lain, maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah, kalau saya datang, kemudian saya tidak menemukan engkau, kepada siapa saya datang? Maka Nabi berkata, kamu datang kepada Abu Bakar. Jelas ya? Ketika Nabi sakit yang beliau wafat padanya, beliau memerintah Abu Bakar yang menjadi imam. Maka ini isyarat Nabi mengedepankan siapa? Abu Bakar. Tapi ini bukan nas tegas. Bukan nas tegas. Ya, namun Imam Syafi'i pendapat beliau memandang bahwa Abu Bakar ada nas tegas bahwa beliau adalah khalifah setelah Nabi. Ya, beliau berdalilkan dengan ayat, "Kullil mukhallafina minal arabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid." Katakan kepada mereka yang tidak hadir dari orang-orang Arab di peperangan, kalian akan diajak nanti kepada sebuah peperangan melawan orang-orang kafir yang punya kekuatan sangat kuat. Iya. Ini ayat ya. Kata Imam Syafi'i pendalilannya, perhatikan ya pendalilan Imam Syafi'i di sini detail. Kata beliau, "Fa innal qaum in kanu Bani Hanifah
fahuwa tawalla qitalahum wa da'a ilaihi. Kalau yang dimaksud di sini kaum kafir yang diperangi ini adalah Bani Hanifah, ya, yaitu orang-orang yang mengusung Musailamah sebagai nabi, yang mengaku nabi palsu, ya. Yang memerangi mereka adalah Abu Bakar. Ya. Jelas ya? Kalau yang dimaksud adalah orang Faris, wa in kanu Faris, fa Umar tawalla qitalahum wa huwa al-mustakhlaf lahu. Maka yang memerangi orang-orang Faris waktu itu adalah Umar, sedangkan Umar adalah ya khalifah atau orang yang diangkat oleh Abu Bakar. Ya, jadi ini nas menunjukkan bahwa Abu Bakar yang lebih berhak berdasarkan nas ayat. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Sekali lagi ini salah satu dari dua pendapat. Ada yang berpendapat memang ya Abu Bakar khalifah karena nas, ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar khalifah karena dipilih oleh sahabat. Yang jelas dua-duanya tidak memberikan pengaruh dalam hukum. Tetap Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disepakati seluruh para sahabat. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, wa ajma'an nas ala khilafati Abi Bakrin, wastakhlafa Abu Bakrin Umar, thumma ja'ala Umar asy-syura ila sittatin, ala ayyuwallu wahidan minhum fawallau Utsman. Dan sepakat manusia ya terhadap khilafah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya. Jadi Abu Bakar dipilih oleh para sahabat di bawah Saqifah. Ya. Kemudian Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Ya. Melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Beliau menegaskan bahwa yang menjadi penguasa setelahnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Dan ini dua cara disepakati oleh para ulama mengangkat pimpinan. Cara yang pertama, pimpinan itu diangkat, dipilih oleh ahlil halli wal aqd. Mereka yang memiliki wewenang di dalam negara, menjadi panutan, simbol di dalam negara. Jelas ya? Ya. Kalau dipilih oleh para sahabat, oleh orang-orang yang menjadi simbol di dalam negara, maka dia syah sebagai penguasa. Sebagaimana Abu Bakar dipilih oleh siapa? Para sahabat di bawah Saqifah. Dan demikian pula Utsman dipilih hanya antara 6 orang saja. Urusan 6 orang kesepakatannya. Jelas ya? Utsman menjadi khalifah mengganti Umar bin Khattab. Ini cara yang pertama. Khalifah itu syah sebagai khalifah. Atau pemimpin syah sebagai pemimpin. Cara yang kedua, apabila pemimpin telah melimpahkan kekuasaan kepada orang setelahnya. Misalnya dia berkata, penguasa setelahku adalah si fulan. Iya. Abu Bakar berkata, penguasa setelahku adalah siapa? Umar bin Khattab. Ini sistem kadang dibahasakan oleh orang di masa ini dengan sistem kerajaan. Ya, ada raja, ada putra apa? Putra mahkota. Yang menjadi raja setelahnya adalah apa? Putra mahkota. Ini ada sisi pendalilannya dari mana ini? Karena Abu Bakar menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Umar. Dan ini disepakati oleh para sahabat. Tidak ada silang pendapat. Dan ingat ya, hal yang disepakati oleh para sahabat itu semuanya pasti bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Karena para sahabat tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala wadhalika wadaka annahu tarra an-nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yajidu tahta adimis sama khairan min Abi Bakrin fawallawhu riqabahum. Ya, kenapa Abu Bakar yang dipilih sebagai khalifah? Kata Imam Syafi'i karena manusia ya secara aksioma setelah Rasulullah meninggal mereka tidak menemukan di bawah kolon langit ini ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Tidak ada di bawah kolon langit yang lebih baik dari siapa? Dari Abu Bakar. Karena itulah mereka memilih Abu Bakar sebagai penguasa. Mereka menyerahkan leher-leher mereka dipimpin oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana ini Imam Syafi'i berkata beberapa bait syair. Kata beliau, wa unshidu, dan saya berkata, wa inna Abu Bakrin khalifatu Ahmada wa kana Abu Hafsin 'ala al-haqqi yahrisu wa ashhadu rabbi wa ushhidu rabbi anna Utsman fadilun wa anna Aliyan fadluhu mutakhassisu a'immatu haqqin yuhtada bihudahum lahallahu man iyyakum yatanaqqasu fama li utatin yashhaduna safahatan wa ma li safihin yahisu fayahrisu wa fi riwayatin wa ma li ghawiyin la yakhafu fayahrisu. Iya. Kata Imam Syafi'i dalam beberapa bait syair, sesungguhnya Abu Bakar adalah khalifah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut juga dengan nama Ahmad. Dan adalah Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab,
selalu bersemangat menjalankan kebenaran. Ya, maksudnya Umar setelah siapa? Abu Bakar. Dan saya mempersaksikan kepada Rabbku bahwa Utsman itu adalah orang yang punya keutamaan. Sebab Utsman adalah khalifah yang ketiga. Wa anna Aliyan fadluhu mutakhassisu. Sesungguhnya Ali, keutamaan beliau itu adalah hal yang dikhususkan, dimaklumi. Keutamaan Ali sebagai khalifah yang keempat. A'immatu haqqin yuhtada bihudahum. Mereka adalah para imam, pemimpin kebenaran. Diambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Lahallahu man iyyakum yatanaqqasu. Semoga Allah melaknat siapa yang merendahkan mereka. Fama li utatin yashhaduna safahatin. Kenapa ada pembangkang-pembangkang yang mempersaksikan dengan kebodohan? Wa ma li safihin yahisu fayahrisu. Dan kenapa ada orang yang bodoh? Dia tidak lari dan akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Dia berbicara tanpa ilmu. Dalam sebuah riwayat, kenapa ada orang yang tersesat? Dia tidak takut, akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Di sini beliau ingin isyaratkan bahwa kedudukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali adalah hal yang disepakati oleh umat. Ya. Tapi ada juga dari orang-orang yang menyimpan pemikirannya yang berucap selain daripada itu. Nah, ini yang disinggung oleh Imam Syafi'i. Kenapa ada orang-orang yang keras kepala? Ya, mempersaksikan dengan kebodohan hal yang selain ini. Ya, kemudian Imam Syafi'i juga berkata, "Idza nahnu faddalna 'aliyan fa innana rawafidhu bit-tafdhil 'inda dawil jahli wa fadlu Abi Bakrin idza ma dzakartuhu rumitu bi nusbin 'inda dzikri lil fadli fala ziltu da rafdin wa nusbin kilahuma adinu wa fi riwayatin buhibbihima hatta usadu bir ramli." Ya. Ini subhanallah ya, ucapan indah dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau kami menyebutkan keutamaan Ali, orang-orang menyebut kami bahwa kami adalah orang Syiah Rafidhah. Ya. Di kalangan orang-orang jahil. Kalau kami sebutkan keutamaan Abu Bakar, maka orang-orang pun melempar saya, menuduh saya bahwa saya berpahaman Nasibi. Berpemahaman Nawasib. Ketika saya sebutkan keutamaan Abu Bakar. Ya, jadi ini dua kelompok menyimpang berkaitan dengan sahabat. Sahabat itu semuanya dimuliakan sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, di antara kelompok yang menyimpang ada namanya kelompok Syiah. Ada namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Kecuali siapa? Ahlul Bait. Kecuali keluarga Nabi saja. Ya, sebaliknya ada kelompok lain lagi namanya kelompok Nasibah. Nasibah ini dia mengkafirkan Ahlul Bait. Mengkafirkan siapa? Ahlul Bait. Menancapkan permusuhan dengan Ahlul Bait. Adapun ahli sunnah, semua sahabat adalah utama. Ya. Semuanya adalah utama. Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait. Semuanya mereka muliakan dan mereka utamakan. Karena itu kata Imam Syafi'i, saya pun terus dibilangi oleh orang, saya memiliki pemahaman Syiah Rafidhah dan saya memiliki pemahaman Nasibah. Ya. Dan saya menganggap agama, saya cinta kepada seluruh sahabat itu, dari Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait, hingga aku berbaring di atas Di atas pasir. Maksudnya sampai saya dikubur nanti, itulah keyakinanku kata Imam Syafi'i. Ya, jelas ya?